Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kali ini kita mendapatkan kesempatan untuk membahas mimpinya kakak yang juga di tahun 2018 kak ya, yang judulnya Rumah di Atas Bukit, di Atas Puncak Gunung. Nah, itu Masya Allah. Jadi ini dari judulnya saja sudah terbayang ada rumah itu letaknya di puncak bukit dan bukit itu juga letaknya di puncak gunung. Nah, kelihatan terlihat sekali kalau ini sebuah simbol ya kak ya. Baik, jadi bisa kita mulai. Seperti biasa pertanyaan saya adalah tolong dong ceritain lagi sesuai dengan apa yang kakak rasain, apa yang kakak lihat gitu kan. Terus seperti apa keadaan yang kakak lihat beserta rasa-rasa yang ada dalam mimpi itu. Baik, silahkan kak. Bismillahirrahmanirrahim. Saat di dalam mimpi ini tiba-tiba saya dapati diri saya di sebuah rumah. Rumah saya sangat sederhana sekali. Nah, di situ seperti rumah-rumah orang kampung yang di hutan itu, di situ seperti itu. Saya lihat di situ mendung, di situ suasananya, dan saya memperhatikan dua gunung itu. Pertama kan hujan di situ, terus air itu deras sekali, tiba-tiba sangat cepat sekali gitu, banyak sekali air itu sampai longsor lah di situ, di gunung itu. Gunung yang mana? Yang di sebelah saya itu. Di tempat tinggal saya itu ndak aman dia gitu. Berarti gunung di tempatnya yang di sebelahnya aman. Iya. Mungkin tekstur tanahnya atau apalah, mungkin seperti itu gitu. Nah, setelah itu saya lihat sudah mana petir gitu, besar sekali hujannya, lebat sekali gitu. Nah, tidak lama setelah itu sudah saya lihat banyak genangan air kan, terus rumah-rumah sudah tenggelam di situ. Dan saya lihat, saya perhatikan anak saya di situ, ada Bulan di situ sedang dalam keadaan di air yang deras itu, ada dia di situ sedang berpegangan di sebuah pohon di situ, dia menahan arus air. Nah, saya seketika dengan sigap saya seperti saya mengingat diri saya sedang waktu itu saya punya rasa di dalam mimpi itu, saya pernah pelajari itu dalam di sebuah seperti pramuka gitu. Saya rasain di situ bagaimana saya harus bertindak dengan cepat dalam situasi dan kondisi yang seperti itu. Langsung saya mengambil tali di situ, seperti tali tambang warna coklat itu, dia agak besar begitu. Saya ambil, saya lemparkan, dan Masya Allah kok bisa gitu, saya lempar tali itu tepat dia ke arahnya Bulan gitu. Terus saya suruh dia berpegangan sama tali itu sambil saya tarik, dan alhamdulillah Masya Allah di situ saya bisa kuat di situ narik tali itu, padahal kan airnya deras di situ. Udah sampai saat di situ ada Tiara juga, saya suruh dia masuk dan semua kami berlindung di dalam rumah itu yang sudah juga hampir miring lah di situ. Jadi jadi suasananya rasa tegang, hati seperti apa? Sangat tegang sekali dah situasinya di situ, tegang, panik dan luar biasa dah, menakutkan. Pokoknya sudah bercampur aduk sudah rasanya di dalam mimpi itu. Terus rumah yang di bawah gunung itu gimana kondisinya kak? Apa mirip seperti tsunami yang kita lihat waktu di Aceh atau bagaimana gitu? Ya, kalau tsunami kan dia airnya dari laut. Betul. Nah, kalau ini dia dari gunung. Tapi kan keseluruhannya hujan di situ. Tapi yang saya lihat di gunung itu kan air itu mengalir di situ, di longsoran itu besar sekali seperti air bah begitu yang saya lihat di situ. Mungkin karena banyak air di tampungan di hujan itu, mungkin di cekungan hujan itu, Allahu alam, saya kurang paham juga ini mimpi ini mungkin mana simbolis atau apa gitu. Adegan yang saya lihat seperti itu air itu jatuh dari longsoran air hujan itu sendiri yang dari gunung itu. Betul. Jadi di sini di mimpi itu saya sesuai dengan apa yang kakak tuliskan dan apa yang saya bacakan, karena saya sebagai narator dalam mimpinya kakak. Jadi air itu
hujan turun di atas gunung yang di sebelahnya. Jadi ini yang dibicarakan ini adalah gunung yang bukan di gunung tempat kakak berpijak, tetapi gunung yang di sebelahnya, yang di sebelahnya. Gunung di sebelah itu yang dibicarakan di sini. Jadi air dalam jumlah yang sangat banyak di atas itu, dan seperti kata kakak barusan itu, sehingga membentuk sebuah cekungan gitu kan. Airnya banyak, terlalu berat dan tidak mampu menampungnya. Ya, seperti kakak mengatakan itu seolah-olah itu gunung itu terbelah menjadi 2 bagian. Jadi seperti itu. Itu terbelah memang karena kan kita belum pernah nih dengar ada gunung terbelah karena air hujan gitu kan. Iya, benar. Nah, jadi adegannya seperti apa, bisa digambarkan? Yang saya lihat dan saya rasakan di situ adegannya, gunung itu betapa air itu lebih kuat daripada gunung itu sendiri gitu, sampai mampu membelah gunung itu. Saking kuat dorongan air itu sampai bisa membuat longsor di situ gunung itu. Saya lihat tanahnya itu tidak mampu menahan jumlah debit air yang di gunung itu sendiri gitu. Masya Allah. Gitu ya, jadi teringat surat Al-Hasyr itu Kak ya, yang dimana Allah mengatakan, andai kata aku taruh Al-Quran ini di atas sebuah gunung, maka engkau akan melihatnya hancur karena takut kepada Allah. Allahu a'lam bishawab. Jadi seingat saya itu ininya. Jadi itu seperti isyarat kita diperlihatkan seperti itu, seperti kita disindir. Nah, ini kira-kira jika air dari air hujan, yaitu perumpamaan Al-Quran, maka paham tidak kita? Ini ada dalam surat apa? Jadi mungkin jika kita yang jarang membaca, terutama maknanya, tidak merasa bahwa ini sebenarnya bagian dari bahasa Al-Quran begitu. Dan ternyata yang saya dapati di sini sesuai cerita kakak barusan, bahwa ini seperti kita menggelitik kita, ayo ini salah satu bahasa Al-Quran loh, cepat belajar Al-Quran sana. Ya tentu saja dengan cara yang benar ya, bukan melalui mimpi. Mimpi hanya arahan untuk menyuruh kita belajar. Belajarnya tetap bersama para ulama yang paham ilmunya gitu. Jadi maksudnya ini seperti kayak, ayo belajar ini ada, sana belajar sana gitu. Kalau saya umpamakan seperti ini Kak. Jadi mimpi ini seperti seorang anak murid. Nah, kemudian posisikan kita seolah kan banyak murid ini di suatu sekolah, tapi posisi mereka sedang berada di luar kelas. Mungkin ada yang di kantin, di lapangan, sedangkan jam belajar itu sudah mulai, sudah ada gurunya menunggu di kelas. Nah, jadi murid ini mengatakan kepada teman-temannya, ayo segera masuk ke kelas, guru sedang mengajarkan tentang cara berwudu yang benar itu, jangan sampai kita menggunakan air kotor misalnya. Tapi si murid hanya ngasih tahu sekedar itu saja kepada teman-temannya. Dia hanya memberitahukan tema atau topik yang akan gurunya jelaskan dengan mendetail nanti di dalam kelas. Jadi si murid ini hanya memperingati teman-temannya yang berada di luar kelas itu, ayo cepat masuk ke kelas, ayo cepat masuk ke kelas. Nah, lalu teman-temannya bukan belajar kepada teman yang memanggilnya itu. Nah, orang-orang itu atau teman-temannya yang lain, para pelajar itu segera masuk kelas dan belajar pada gurunya langsung. Maksud saya memberikan perumpamaan itu, mimpi-mimpinya kakak itu bagaikan si murid pemanggil tadi. Nah, jadi di sini bukan tempatnya mimpi itu menjadi tempat kita belajar ilmu agama, tetapi dia memberitahukan topik apa, tapi gurunya ya para ulama yang berbasiskan Al-Quran dan Sunnah seperti itu. Jadi seperti itulah saya rasakan keseluruhan ya, karena alhamdulillah saya sudah membaca dan ya agak mempelajari lah kayak gitu, walaupun nggak banyak ya mimpi-mimpinya kakak yang jumlahnya kurang lebih lah, bukan kurang ya, lebih dari 1000 ini alhamdulillah. Nah, jadi yang saya rasakan semuanya seperti itu. Tidak ada yang namanya kita itu belajar melalui mimpi. Semua yang disampaikan dalam mimpi-mimpinya kakak itu sebenarnya itu adalah apa yang sudah dijelaskan oleh para ulama yang diambil dari Al-Quran dan juga hadis. Mimpi-mimpi itu hanya mengingatkan kembali apa yang kita tidak terlalu perhatikan seperti itu, tetapi dibahasakan dengan bahasa yang seru, yang bahasa simbol gitu. Tapi tetap
kita jangan kemudian di mimpinya yang jadi patokan. Mimpinya ya sudah seperti seorang anak yang memanggil teman-temannya tadi, masuk kelas, di situ ada ulamanya tempat kita belajar gitu. Tapi topik pelajarannya sudah disampaikan tadi sama si anak tadi, atau topik-topik yang kita perlu pelajari di dalam Al-Qur'an dan hadis diberitahukan di dalam mimpi-mimpi. Jadi serunya di situ. Jadi ini sengaja saya sampaikan karena podcast kita insya Allah ditonton juga oleh orang lain, dan jangan sampai nanti salah kaprah. Jangan sampai kita disangka berkiblat kepada mimpi, kemudian menjadikan mimpi itu sebagai dalil ilmu agama dan lain sebagainya. Tidak, sama sekali kita berdua tidak pernah berpikir ke arah sana. Justru kita melakukan podcast ini dengan tujuan agar orang-orang semakin bersemangat belajar Al-Quran dan hadis dengan cara yang benar, yaitu melalui para ulama sesuai dalilnya. Tetapi mimpi-mimpi ini cukup dijadikan seperti motivasi belajar atau topik-topik yang nanti bahan topik apa nanti yang ditanyakan kepada para ulama-ulama itu gitu. Jadi serunya di situ, Masya Allah. Jadi ini agak keluar jalur ya, makanya tadi. Tapi saya perlu sampaikan di sini, ya karena kan. Jadi kita kembali lagi kepada mimpi tadi, yaitu yang kakak rasakan tadi saya simpulkan itu rasa tegang yang pertama, ketakutan, cemas gitu kan. Dan di sini kakak sudah ceritakan di situ ada 2 buah gunung ya. Kemudian gunung di tempat kakak berpijak itu ada rumahnya itu di atas bukit. Bukitnya di atas gunung. Nah, itu menurut kakak itu simbol atau bagaimana itu, Kak? Kalau untuk sekarang saya memahaminya itu simbol. Kalau dulu ketika saya baru terbangun, saya mengira itu ada seperti akan ada bencana kayak gitu. Masya Allah. Dan Masya Allah dari penjelasan yang sudah beritahukan tadi, jadi saya merasa tertampar di sini. Jadi saya yang diberikan mimpi seperti ini, yang saya tidak tahu tentang Al-Quran. Maksudnya Al-Quran isi-isinya artinya itu surat ini membicarakan ini, itu saya nggak tahu. Jadi saya merasa malu, merasa tertampar. Ternyata saya disindir di situ, sangat ketahuan sekali kalau saya tidak tahu tentang isi surat Al-Hasyr itu sendiri. Ya Allah. Saya juga belum hafal, cuman teringat begitu, Kak. Ya, jadi kita semakin kita semangat belajar ya, Kak ya. Jadi kita terus belajar gitu. Masya Allah. Jadi dulu saya simpulkan lagi dulu, berarti ketika kakak terbangun itu kakak menyangka ini isyarat akan ada bencana begitu, Kak. Masya Allah. Padahal harus kita pahami, mimpi itu kan mayoritas ya, sebagian besar itu rata-rata itu bermakna simbolis seperti itu. Ingat itu simbolis. Nah, jadi bagaikan yang kita tahu juga dalam kisah Nabi Yusuf juga kan. Maksudnya kan ketika Nabi Yusuf alaihi salam melihat ada sebuah matahari, bulan, 11 bintang bersujud, kan bukan di kenyataannya tiba-tiba ada matahari, bulan dan bintangnya yang beneran sujud. Itu kan bermakna keluarganya sendiri, bapak, ibu dan 11 saudaranya. Atau juga mimpi raja itu tadi, dia melihat ada sapi gemuk. Saya kurang ingat ya, sapi kurus yang memakan sapi gemuk atau kebalikannya. Saya juga belum hafal juga surat Yusuf soalnya. Tapi seingat saya seperti itu. Maksudnya kan bukan artinya ini sapi gemuk beneran atau sapi kurus beneran yang salah satu memakan yang lain. Tetapi itu bermakna simbolis seperti itu, yaitu adanya masa kelaparan dan adanya maksudnya adanya masa kekeringan, adanya juga masa kesuburan. Dan tidak terlepas mimpi-mimpinya kakak juga sama, bermakna simbolis juga walaupun tidak keseluruhannya. Tapi rata-rata mimpi itu bermakna simbolis, walaupun di antara mimpi-mimpinya kakak ada juga yang jelas-jelas menerangkan ini adalah bukan simbolis tetapi langsung makna harfiah seperti itu. Nanti kita bisa sampaikan ya di podcast-podcast yang berikutnya, karena alhamdulillah mimpi ini kan lebih dari 1000 ya, insya Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kesempatan untuk tetap kita membahas mimpi-mimpi itu, sehingga mimpi-mimpi ini
insya Allah bermanfaat buat kita, keluarga, dan juga orang-orang yang ingin mengambil ibrohnya atau manfaatnya. Tentu saja apa manfaatnya? Lebih sayang sama Al-Quran, lebih sayang kepada Allah dan Rasulnya, lebih senang menempuh jalan yang lurus seperti itu. Sehingga kita dalam kondisi sama-sama menyiapkan diri sebelum ajal kita menjemput. Jadi Masya Allah, kok saya panjang sekali saya yang berbicara sekarang. Tidak apa-apa, giliran. Jadi gitulah. Jadi itu yang kakak rasakan ya. Dulu kakak merasa ini bencana. Ini kan 2018. Artinya ini kurang lebih setahun sebelum kita bertemu ya kak ya. Setahun sebelum kita bertemu, dan saat itu kakak sama sekali tidak paham kalau ini sindiran. Kakak nggak tahu surat Al-Hasyr atau ini hanya makna simbolis gitu. Iya, kalau dulu kan saya sebelum saya di SA ini saya bermimpi saya tidak pernah membawanya ke Al-Quran gitu. Ya mimpi, kadang kan dia sering terjadi gitu. Jadi itu membuat saya ngah gitu. Makanya ketika mimpi ini, jadi saya punya kayak panik gitu juga saat bangun. Di manakah ini akan terjadi bencana kayak gitu. Allahu a'lam gitu. Saya nggak tahu di mana lokasinya, di mana. Paling gitu saya mikirnya gitu. Artinya kakak tidak bawa bahwa ini arahan. Mungkin saya harus mungkin seperti itu kebanyakan. Jika kita tidak, hati kita tidak atau belum melekat dengan makna-makna apa kisah-kisah yang dijelaskan dalam Al-Quran atau perumpamaan-perumpamaan dalam Al-Quran, sehingga ketika kakak mendapatkan mimpi ini, kakak belum menemukan kejadian yang sepertinya mirip-mirip, hampir serupa gitu. Jadi nggak ada bahan untuk mengingatkannya, itu nggak ada karena belum pernah gitu kan. Memahami makna Al-Quran secara lebih dalam lagi gitu. Baik, kita lanjut lagi nih kak ya, karena belum selesai nih. Jadi sudah cukup mungkin penjelasan sedikit tadi dari saya. Baik. Jadi kembali lagi ke mimpinya itu, kakak sudah menjelaskan apa perasaannya yang ada di dalam mimpi. Lalu kakak menjelaskan juga apa yang kakak rasakan sebelum kakak belajar Al-Quran. Kakak hanya merasa itu isyarat akan terjadi bencana gitu kan, tidak kakak bawa kepada Al-Quran. Dan ketika kakak sudah mulai belajar, alhamdulillah sedikit demi sedikit baru paham ternyata gambaran-gambaran ini adalah ada juga yang mirip-mirip seperti gambaran dalam Al-Quran. Nah jadi kalau setelah kita baca Al-Quran baru kita sadar, isyarat ini ternyata seperti sindiran. Oh, saya nggak paham mimpi ini ya karena saya nggak tahu isi surat Al-Hasyr seperti apa. Atau satu contoh lagi, ingat seperti banjir, tetapi ada seorang anak seorang nabi ini yang kemudian tenggelam. Nah seperti itu. Oh iya. Nah jadi kalau tidak salah itu Kan'an. Tidak salah itu Nabi Nuh. Disampaikan dalam surat Hud ya. Itu banyak sih surat-surat tentang kisah Nabi Nuh. Nah jadi di situ. Tapi tali dalam surat Al-Baqarah seingat saya itu adalah agama kan, atau pegangan hidup, yaitu Quran dan Sunnah. Barang siapa yang berpegang teguh pada pada tali yang kuat katanya kan, maka insya Allah dia akan selamat seperti itu. Nah jadi tali di situ itu adalah perumpamaan penting yang juga ada diulas di dalam surat Al-Baqarah seperti itu. Nah jadi di sini apa-apa kalau kita lihat apa, ingat Al-Quran. Kita lihat apa-apa, ingat di hadisnya. Tapi bagaimana mungkin kita bisa bawa ingat ke Al-Quran kalau isi Al-Quran kita tidak kita cintai karena jarang kita pahami, jarang kita cari tahu seperti itu. Saya bukan seorang ahli Al-Quran, saya juga sama seperti kakak, orang yang sedang belajar juga gitu kan. Karena basic saya kan juga bukan pakar ilmu agama atau apa, hanya sekedar menyukai saja. Seperti yang kakak bilang, sekolah alam itu kan kumpulan dari beberapa orang saja, teman-teman, baik kita melalui grup, hanya segelintir saja, hanya beberapa orang, tapi di situ kita rutin saling membahas tentang isi Al-Quran. Tapi di situ kita juga belajarnya
paling kita dengerin ceramah gitu kan, dari beberapa ustadz-ustadz seperti di situ yang memberikan kajian tafsir, ada Ustadz Firanda, ada Khalid, ada Umar Mita dan lain sebagainya lah gitu. Dan kita juga di sini ada juga sering bertanya kepada ustadz-ustadz yang kita temui di sini kan. Nah, tapi kita sering bertemu, berkumpul. Kalau sesama pelajar itu seru aja kayak gitu. Jadi kalau belajar sendiri kayaknya kurang gimana gitu kan. Ya agak lemes-lemes lah gitu. Tapi kalau belajar bareng itu rasanya lebih semangat gitu. Masya Allah. Jadi itu tadi ya. Jadi saya simpulkan lagi di sini. Simbol-simbol itu adalah yang pertama 2 gunung. Kemudian gunung itu hampir terbelah ya karena air itu. Air hujan itu perumpamaan Al-Qur'an. Dan orang-orang yang di bawah gunung berarti mereka tidak berpegang teguh. Maksudnya mereka tidak menggunakan Al-Qur'an itu mungkin sebagai jalan hidup mereka, sehingga mereka hanyut seperti itu. Dan tentu saja di dalam dunia ini banyak sekali ujian-ujian yang rentan kita itu tergeret arus juga. Nah, seperti di sini diumpamakan Wulan yang hampir saja terseret arus, tapi dia berpegang teguh kepada pohon itu. Artinya di sini sebagai seorang remaja, pada saat itu Wulan kan masih remaja ya. Dan dia memang sangat rentan diumpamakan, tetapi kalau dia berpegang teguh kepada agama, insya Allah dia akan selamat. Dan di situ peran kakak sebagai seorang orang tua yang benar-benar semangat juga gitu, menyuruh anaknya cepat tali tambang ini ya, perumpamaan tadi berpegang teguh pada Quran dan Sunnah. Dan jika dia memang memegang teguh itu, maka insya Allah dia akan selamat. Dan rumah itu perumpamaan dari apa Kak? Simbol apa? Agama. Ya, agama itu. Jadi bukit itu perumpamaan dari sunnah. Jadi bukan hanya kita itu hidup itu di bawah naungan Al-Qur'an yang diumpamakan juga bagai dan gunung itu ya. Gunung itu dan bukit itu adalah hidup di bawah di bawah tuntunan sunnah juga, bukan hanya Al-Qur'an tapi juga sunnah. Hadis-hadis yang disampaikan. Karena kan Al-Qur'an memang sudah sempurna, tetapi hadis-hadis itu menjelaskan secara rinci tentang apa yang sudah disampaikan di dalam Al-Qur'an. Ya, jadi seperti itu. Jadi ya, sebelum kita akhiri, ada yang kakak mau tambahkan di sini? Tidak ada. Jadi karena sudah ini ya Kak ya, sudah dikeluarkan semua. Yang penting kan kakak sudah menceritakan apa yang kakak rasakan di dalam mimpi setahun sebelum kita ketemu, yaitu 2018. Lalu ketika terbangun itu yang kakak rasakan. Nah, dan sekarang ketika kakak sudah mulai belajar ilmu agama, kita sama-sama belajar ilmu agama dan menjaga anak-anak juga mungkin ya. Iya, betul. Menjaga anak-anak, mendidik anak-anak tentang agama yang lurus kan. Iya. Jadi kesimpulannya apa? Yang terakhir ini, hikmahnya yang kita pegang di sini, tetap berpegang teguh pada tali tambang itu, yaitu Quran dan Sunnah. Jadi biar kita tidak tergeres arus seperti itu, dan hiduplah di atas sunnah yang diumpamakan bukit itu tadi. Jadi mungkin kita sudahi dulu Kak ya, karena sudah cukup lama di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.